Oke. Ya, selamat pagi para mahasiswa teknik sipil, ya. BINUS. Hari ini kita memasuki topik integral tak tentu. Ini kalau salah sudah pernah dibahas waktu kelas besar, kita ulang lagi ya. Jadi integral tak tentu, integral x pangkat n dx, hasilnya kan 1/n plus 1, x pangkat n plus 1 tambah c. Dari mana rumus ini? Nah, ini modelnya dibalik. Hasil integral ini kalau kita diferensialkan, dia kembali ke soal ini. X pangkat N hasilnya. Coba Anda lihat ya. Jadi, misalkan hasil integral yang kita mau buktikan itu Y adalah 1/n plus 1, X pangkat N plus 1 tambah C. Maka Y aksen atau dy per dx, ya, dy per dx sama dengan 1/n plus 1 adalah konstanta pengali. Nah, X pangkat N plus 1 yang kita diferensialkan, yang kita turunkan, yaitu pangkatnya N plus 1, X berpangkat M plus 1 dikurang 1. Ya nak? C turunannya 0. Jelas nggak nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang ini coret nih. Jadi pangkatnya ini pangkatnya, kemudian pangkatnya kurang 1. Nah, ya pangkatnya N plus 1 ini pangkatnya nih. Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Nah, ini 1 kurang 1, 0 nggak nih? Ya enggak? 1 kurang 1, 0. Maka tinggallah X pangkat N saja, betul enggak nih? Ini tinggal X pangkat N. Nah, dx-nya ini dikalikan ke silang, kali silang. Jadi hasilnya X pangkat N dx ini. Kemudian dibalik letaknya. X pangkat N dx sama dengan dy. Kemudian diintegralkan. Nah, yang kita mau cari ini kan, integral X pangkat N dx. Integral dy apa? Halo? Integral dy kan? Dari mana datang integral dy ini nih, di sebelah nih? Integral dy itu kan sama dengan integral 1 kali dy. Karena ini fungsi y, 1 itu sama enggak y pangkat 0? Halo? 1 sama y pangkat 0 enggak? Halo? Iya, Pak. Sama, Pak. Iya, Pak. Nah, rumusnya integral y pangkat 0 dy adalah 1 pangkat tambah 1, pangkatnya 0. 1 pangkatnya 0 tambah 1, y pangkatnya 0 tambah 1. Ya, 1 bagi 1, 1, ini y pangkat 1, y. Jadi integral dy adalah, ini yang kita ambil kan. Integral dy adalah y. Nah, y itu tadi yang kita misalkan ini kan. Ya enggak? Yang kita misalkan jawaban integralnya itu y sama dengan ini yang kita salin sini. Udah, jadi buktinya. Buktinya sederhana kan? Halo? Dengan menggunakan rumus diferensial. Jadi antara diferensial dan integral itu saling inverse. Inverse dari diferensial adalah integral, inverse dari integral adalah diferensial. Cukup jelas? Saling inverse. Halo? Jelas, Pak. Ini nah, ini rumus tunggalnya, rumus majemuknya nih. Ini rumus majemuknya. Rumus majemuknya integral, jadi semua X ganti U. Integral U pangkat N du sama dengan 1/n plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C. Ini ya. Integral U pangkat N du sama dengan 1/n plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C. Jadi semua X-nya kita ganti dengan U. Sudah jelas? Nah, ya. Kemudian sebagai contohnya, nah ini contohnya saya ambil di sini. Ini integral x pangkat 5 dx adalah 1/n plus 1, n-nya 5 sini kan? N pangkat n. X pangkat n. N-nya 5. Jadi 1/n plus 1, n-nya 5 plus 1. X pangkat n plus 1, 5 plus 1 ya. N-nya 5. Jadi 1/5 tambah 1 jadi 1/6. X pangkat 5 plus 1, X pangkat 6. Inilah jawabannya. Paham ini? Nah, kemudian yang ini yang tunggal ya. Modelnya tunggal. Sekarang yang bawah ini yang plural, yang bentuk majemuknya ya. Jadi ini ada U pangkat N, N-nya 5 ya. U pangkat N dx.
U pangkat N dx. Oh ya, ini mungkin saya pakai cara misal. Jadi kalau cara ini mungkin saya pakai misal dulu ya. Integral 2x plus 7 pangkat 5 dx ya. Nah ini kita misalkan U nih. Kita misalkan U. Jadi misalkan bisa U bisa Z ya, terserah. Misalkan U sama dengan tulisannya di jelek enggak. Karena pakai mouse nih. 2x plus 7 ya. Nah, DU per dx berapa nih? Halo? DU per dx berapa nih? 2. Hah? 2 ya, betul. 2 kali 1 ya nak? Ya kan? 2 kali 1 tambah 0 ya nak? Ya. 2 kali 1 tambah 0. Jadi 2. Nah, kali silangnya. Kalau kita kasih silang atau tukarnya letak boleh. Ini tukar letak ini kan sifat kasih silang. Ini apa di sini nih? DU. Ya, DU per 2 sama dengan dx enggak? Halo? Ya nak? 2-nya ke sini, dx-nya ke 2, ya kan? Tukar letak. Ini dx. Ini dx ya. Jadi du per 2 sama dengan dx. Atau dx sama dengan setengah du. Ya. Nah, baru kita hitung ini. Jadi integral 2x plus 5 plus 7 sorry. 2x plus 7 kurung ya, plus 7 kurung pangkat 5 dx, kita ganti ya. Kita substitusi ini pakai cara misal. Integral, jadi 2x plus 7-nya kita misalkan dengan U. Jadi U pangkat 5. Nah, dx-nya berapa? Dx-nya ini. Dx-nya adalah du per 2. Ya, du per 2 itu setengah du nak, sama nak artinya. Du per 2 kan setengah du. Ini pakai cara misal, mungkin di SMA ajaran gini nak, dengan cara misal. Jadi setengah du ya, ini setengah du. Setengahnya boleh keluar enggak? Keluarkan, setengah dikeluarkan. Kemudian tinggal integral U pangkat 5 du. Nah, sesuai dengan rumusnya setengah kali. Nah, integral U pangkat 5 du apa? 1/5 tambah 1. 1/5 tambah 1. 5 tambah 1 berapa? 6 ya. 6. U pangkat 5 tambah 1. 6. Tambah C. Tak tentu. Nah, setengah kali 1/6. 1/2 kali 1/6. 1/12 enggak? 1/12. U pangkat 6. Ya. U pangkat 6 tambah C. Nah, baru kita ganti U-nya. Jadi U-nya berapa? 1/12. U-nya berapa tadi? U-nya yang kita misalkan sini 2x plus 7. Berarti sini dikali 2x plus 7. Ya. Pangkat 6. Ya. Tambah C. Sama namanya di sini. 1/12 2x plus 7 pangkat 6. Ini cara pakai misal. Ngerti nggak cara SMA kan diajarin itu enggak? Halo? Ngerti, Pak. Ya, Pak. Nah, saya ajarkan ini cara misal. Kalau nggak bisa di ujian boleh pakai cara misal, boleh ya. Itu sama aja. Nah, kalau ini langsung yang saya ajarin ini direct modelnya. Jadi ini integral U, ini U ya. U pangkat 5 dx. Saya mau jadikan U pangkat N du. Sengaja nih. U pangkat N du. Sengaja. Saya cari du dulu. Du-nya nih. D dari 2x plus 7 berapa? 7 turunkan 0. 2x turunannya berapa? 2 kali 1 tambah 0 ya enggak? Halo? Turunan dari 2x plus 7 kan 2 kali 1 tambah 0. Jadi 2. 2 dx. Ya. Di sini Anda bisa lihat tadi kan. Mana tadi? Ini. Du itu adalah 2 dx. Ini kalau kasih silang nih. Du itu adalah 2 dx. Ya enggak?
Iya. Benar nggak? Dikali silang U ini kali silang sini DU sama dengan 2 DX. Nih. Turunan ini DU-nya kita cari 2 DX. Pada awalnya ini DX saja. Ini DX saja. Terjadi kelipatan 2. Nah, supaya 2 ini menjadi 1, maka dikali di depannya dia. Kalau kali 2 kali 1/2. 5 kali 5 DX 1/5. 7 DX kali 1/7. Paham maksudnya? Paham. Karena 2 DX ini kan setengah kali supaya jadi 1 DX. Setengah kali 2 DX berapa? Setengah kali 2 DX kan 1 DX. Cocok nggak sama aslinya nih? Halo? Iya, Pak. Jelas nggak? Pak. Ini setengah kali U pangkat N DU. Nah, ini sesuai rumusnya ini U pangkat 5 DU. Setengahnya ini tadi mencocokkan sekian DX-nya, 2 DX ini harus jadi 1 DX. Supaya 2 DX jadi 1, maka di depannya dikali setengah. Setengah kali 2 DX kan 1 DX. Nah, setengah tetap. Nah, kemudian ini masuk rumus ini. Integral U pangkat 5 DU apa? 1/n plus 1, 1/5 plus 1, U pangkat N plus 1. N ini 5 plus 1. Ya, 5 plus 1. Jadi 1/2 kali 1/6, ini 1/6, 1/12. Ini 2E plus 7, ini U-nya. 5 tambah 1, 6. Nah, ini sama nama jawabannya sini. 1/12 kali 2E plus 7 pangkat 6 tambah C. Paham? Anda bisa pakai cara misal, Anda bisa pakai langsung. Yang saya ajarin Anda langsung. Ya. Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini yang tadi, ini U pangkat N, ini X pangkat N yang tunggal, ini U pangkat N yang menjemuk atau plural. Nah, sekarang, ya, ini masih terekam ya. Oke. Integral yang kedua, integral E pangkat X dx adalah E pangkat X tambah C. Nah, jadi jawabannya ini yang kita misalkan Y. Y sama dengan jawaban dari integral E pangkat X dx adalah Y sama dengan E pangkat X tambah C, ini dia. Kemudian diturunkan Y aksen, Y diturunkan terhadap dy per dx sama dengan E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X, C turunkan 0. Ya enggak? Kemudian ini kali silang. Kita kali silang, dy adalah E pangkat dx. Nah, ini kita balik, E pangkat dx adalah dy. Kemudian integral kiri kanan. Ya, ini yang kita mau cari, integral E pangkat dx. Integral dy y itu apa? Y itu adalah E pangkat x tambah C. Jadi, ini rumus tunggalnya. Jadi integral E pangkat X dx adalah tetap E pangkat X tambah C. Integral A, semua E ganti U. Integral E pangkat U du adalah E pangkat U tambah C. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Di Anda nggak boleh jenuh, nggak boleh kesal dengan kalkulus ya. Karena jurusan teknik sipil itu kalkulus ini tulang punggungnya. Ya, soal hitung-menghitung nanti itu paling banyak menggunakan kalkulus. Ya. Karena saya juga mengalami, walaupun saya sarjana muda teknik sipil juga, jadi saya sarjana muda teknik sipil, S1-nya matematik, S2-nya optoelektronika dan aplikasi laser. Jadi saya ke arah image processing ya, atau computer vision. Baik. Jadi Anda lihat ini rumusnya, ini yang E pangkat E dx, E pangkat E tambah C, ini E pangkat U du adalah E pangkat U tambah C ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada. Halo. Kalau Anda ragu, Anda pakai cara misal boleh. Seperti di SMA. Mungkin SMA suka pakai Z ya. Misalkan Z gitu. Ya enggak? Terserah mau Z atau U, bebas. Alright? Any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Halo? Nggak ada, Pak. Ada. Baik. Ini anak. Nah ini contoh ya nih. Jadi kalau yang tunggal, ya yang tunggal ini selesai udah, ini kan yang tunggal. Jadi ini anot. Kalau tunggal ini aja kan integral E pangkat E dx. Contohnya sama rumusnya ini. Integral E pangkat X dx adalah E pangkat X tambah C. Selesai. Nah, ini yang menjemuk nih. Integral E pangkat 3X plus 5 dx. Ini U-nya. Ini U-nya. Anda bikin misal boleh ya.
mau pakai misal boleh ini U. Misalkan U adalah 3X plus 5, cari DU per DX. 3 ya kan? Sehingga DU-nya 3DX. Nah, kalau Anda mau cepat, ya ini. Cari DU-nya, nih DU-nya. DU-nya berapa DX? Cari. Diferensial dari 5, 0. Diferensial dari 3X, 3 kali 1, 3 kan? 3 kali 1 tambah 0. 3 kali DX. Ya enggak? Ada enggak DX ini? Saya tanya sih. Ada enggak DX nih? Ada kan? Nah, kan ini DU-nya di sini sengaja nih. Ini E pangkat U DX menjadi E pangkat U DU. Paham maksudnya? Dari E pangkat U DX diubah jadi E pangkat U DU. Nah, DU-nya ini kita cari, ini ya. DU-nya ini adalah kita cari hasilnya 3 DX. Pada awalnya ini DX saja. Ya, DX saja terjadi. Maka terjadi kelipatan 3. Supaya 3 menjadi 1, maka dikali sepertiga. Karena sepertiga kali 3 DX kan 1 DX, enggak? Halo? Iya, Pak. Sepertiga kali 3 DX kan 1. Nah, cocok kan? Ini sepertiga kali. Nah, sesuai rumusnya integral E pangkat U nih. E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Jadi integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Sepertiga ini pengalian. Sebetulnya sepertiga kali E pangkat X tambah C kurung A. Karena kalau Anda bikin gini juga boleh. Sepertiga gitu kali E pangkat U. U-nya 3X plus 5 gitu ya. Tambah C gitu boleh. Dikurung gitu. Boleh sama. Nah, sepertiga kali ini tetap ini kan. Sepertiga kali C, sepertiga C, C juga kan. Halo? Sepertiga kali C, C juga. Ingat. Nanti ya Anda belajar persamaan diferensial ini. Differential equation. Ya. Persamaan diferensial itu sepertiga C, C juga. C kuadrat, C juga. Akar C, C juga. Len C, len logaritma dalam pokok E ya. Len C, C juga. Nah, itu nanti belajar di persamaan diferensial. Alright? Ada di web saya juga ada ya. Web saya tahu kan ya? Halo? Yang geocities.com/ws. Iya, Pak. Ya. geocities.ws ya. geocities.ws/wikarya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nih? Halo? Belum ada, Pak. Ada, jadi ini clear. Kita unmute nih. Harus saya rolling nih. Nah, berikutnya adalah integral dx per x hasilnya len harga mutlak x tambah c. Nah, misalkan ya hasilnya ini kita misalkan sama dengan y sama dengan hasil integralnya len x tambah c. Turunan y terhadap x adalah dy per dx. Len x ya harga mutlak x ya, karena x-nya tidak boleh negatif. Len x adalah super x kan, turunan len x adalah super x. Kemudian c turunannya 0, kemudian dx-nya kali silang. Jadi dy adalah dx kali 1 nih dx per x. Kemudian dibalik dx per x sama dengan dy. Integralkan kiri kanan, diintegralkan. Ya, ini tetap integral dx per dx. Integral dy y ya, y. Nah, y itu yang diganti. Y-nya sama dengan len x tambah c. Selesai. Ini rumus tunggalnya. Rumus majemuknya, pluralnya adalah integral semua x ganti u. Integral du per u sama dengan len u tambah c. Ini dia. Paham ke sini? Halo? Paham, Pak. Baik. Yang lain ada yang mau tanya? Halo? Ada, Pak. Ini kok hilang nih? Ini belum clear. Oke. Anak. Nah, contohnya ini contohnya. Kalau yang tunggal ya sama dengan rumusnya, integral dx per x adalah len harga mutlak x tambah c ini dia nih. Ya, yang tunggal ini ya. Nah, yang majemuknya gimana? Yang majemuknya adalah modelnya memang kadang-kadang bentuk integral tuh aneh-aneh bentuknya ya. Jadi Anda tidak usah takut dengan integral ya.
Integral X dx per S kuadrat plus 5. Langkah pertama, Anda periksa dulu, apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilangnya sekian dx gitu, X dx gitu. Coba lihat. Diferensial dari penyebutnya, Anda lihat sudah. Diferensial dari penyebutnya berapa? 5 tak turunkan 0. S kuadrat turunnya 2x nak? Halo? Ya, Pak. Ini 2 S kuadrat turunkan 2x tambah 5 turunkan 0. Nah, 2x tambah 0, 2x kali dx. Ada enggak nih 2x kali dx? Kemudian kita tanya, ada enggak x dx di sini? Di soalnya. Ada enggak x dx? Ya, Pak. Halo? Ada kan? Ada. Ada enggak x dx? Ada. Kalau ada, nah ini menjadi du. Ya, jadi du. Kita buat sini. Jadi ini integral, kemudian kita sengaja nih, du, nih u-nya nih. Du per u. U-nya S kuadrat plus 5. Nah, du ini tadi kita cari berapa hasilnya? 2x dx nih. 2x dx. Padahal di soalnya apa yang ada sini? Di soalnya ada x dx. Jadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 ya 1 dikali. Halo? Supaya 2 menjadi 1 dikali. Di depannya berapa? Setengah. Setengah. Kalau 5 kali 1/5 ya. Nah, jadi ini jadi 1/2 kali du per u. Setengah kali integral du per u. Itu rumusnya dari ini nih. Rumus majemuknya nih. Rumus majemuknya integral du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Ya, ln H mutlak u tambah c. Jelas? Halo. Jelas, Pak. Jadi, kalau Anda ragu, Anda mau pakai cara misal, silahkan. Jadi saya tidak kaku dengan jalan yang saya, tapi Anda mau pakai cara Anda, pakai misal, silahkan aja. Alright? Jelas? Jelas, Pak. Ini Jelas. ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita teruskan lagi. Oke. Nah, ini yang model yang ini agak jarang ya, agak jarang. Integral A pangkat A itu bilangan tidak, A itu tidak boleh 0, A tidak boleh 1 ya. A bukan 0, bukan 1. Jadi A pangkat X dx adalah A pangkat X ln A tambah C. Nah, kemudian ini kita misalkan dengan apa? Yang ini, jawabannya ini kita misalkan dengan Y. Y sama dengan jawabannya. Turunan Y adalah dy per dx. Nah, apakah ln A, sepelen A ini konstanta nih? Halo? Sepelen A ini adalah konstanta. Nah, sekarang A pangkat X diturunkan apa rumusnya? Anda sudah belajar ini. A pangkat X turunannya A pangkat ln A nak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Pangkat X ln A. C turunkan? 0. Nah, ini sepelen A kali ln A boleh coret nih? Ya kan? Sepelen A kali ln A, coret. Tinggallah A pangkat X. Nah, dx-nya dikali silang ya. Si dx ini kita kali silang. Jadi ini. dy adalah A pangkat dx. Dibalik, A pangkat dx adalah dy. Integralkan kiri kanan. Kemudian integral dy adalah y. Nah, y-nya mana? Ini kan. Salin nih. Y ini adalah A pangkat X ln A tambah C. Jadi ini adalah rumus tunggalnya. Rumus majemuknya semua X ganti U. Jadi integral A pangkat U du sama dengan A pangkat U ln A tambah C. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada. Dasar pemeter rumus ini supaya Anda tahu. Kalau Anda lupa, Anda bisa cari sendiri. Ini tidak usah dihafal ya. Kalau Anda hafal, 1 bulan lagi ditanya deh. Ingat nggak rumusnya? Lupa. Ya kan? Jadi, saya ajarkan ini tujuannya, ini namanya analisis. Menguraikan. Ya. Jadi, Anda bisa menurunkan rumusnya sendiri tanpa dihafal. Ya. Jangan dihafal. Jadi, sesuai rumusnya integral A pangkat X dx adalah A pangkat X ln A tambah C. Maka, ini, contoh tunggalnya integral 5 pangkat X dx adalah A pangkat X ln A. Jadi 5 pangkat X ln 5 tambah C. Jelas sampai sini? Ini sesuai rumusnya ini kan. A pangkat dx adalah A
pangkat X pelen A. Jadi kalau A-nya 5 pangkat X dx adalah 5 pangkat X pelen 5 tambah C. Selesai. Nah, majemuknya ini A pangkat U dx. Bukan DU nih. Harus jadikan DU. Jadi ini adalah sepertiga ini belum ada ya, integral A pangkat U DU sengaja nih. Nah, DU ini cari turunannya berapa turunannya nih? 7 turunkan 0, 3x turunannya berapa? 3 ke 1 enggak? Halo, 3 kali 1 tambah 0. 3 kali 1, 3 tambah 0, 3. 3 kali dx. Padahal mula-mulanya di sini apa sini? Yang ada dx saja. Terjadi kelipatan di 3. Supaya 3 menjadi 1 dikali berapa? 1/3. Ini kalau Anda pakai misal itu nanti hasilnya du per dx adalah 1/3. Sehingga du adalah 1/3 dx. Jelas ya? Sepertiganya boleh keluar. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Sesuai dengan integral A pangkat U nih. A pangkat U DU adalah A pangkat U pelen A tambah C. Coba masuk rumusnya. A pangkat U, A-nya 5, U-nya 3E plus 7 per len A, len 5 tambah C. Nah, ini boleh dikaliin 1/3 kali len 5. 1/3 itu ini ya kan. Nah, selesai. Jelas ya? Contoh hitungannya. Ini penurunan rumusnya, ini contoh-contoh yang sederhana aja. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Yang lain ada yang mau tanya enggak? Jangan diam-diam, kalau nggak ngerti tanya. Mau 3 kali tanya, saya enggak marah kok. Ya, silakan. Halo? Ini question? Nggak ada? Nggak ada. Ada, kita teruskan. Ya. Ini ini agak jarang nih log, turunan log ya. Nih, ini kan log X bilang pokok A turunannya adalah 1/x ln A ya nak. Nah, ini integral dx. Jadi dx ini asalnya dari turunan log nih. Logaritma yang sering dipakai ln ya. Logaritma yang sering kita pakai adalah ln. Log memang gak jarang dipakai apa-apa ya. Jadi log ini kalau kita turunkan hasilnya kan apa? Y dengan log X dalam pokok A turunannya adalah ini 1/x ln A. Kalau log U dalam pokok A apa? U aksen per U ln A. Ya enggak? Ingat enggak dulu? Nomor 5 juga tuh ya. Sehingga integral dalam ini log dx per x ln A adalah log X dalam pokok A tambah C. Nah, misalkan ya ini kita misalkan dengan Y. Ya, kita misalkan kemudian Y diturunkan antara X dy per dx. Nah, log X dalam pokok A turunannya ini 1/x, satunya datangnya E aksen nih. E aksen 1, kalau ini U ini U aksen. Karena X E aksen 1 per X ln A. C kita turunkan 0. Kemudian dx-nya kali silang ya, dx-nya kali silang. Jadi sini dy adalah dx per x ln A. Jadi integral dx per x ln A adalah integral dy. Integral dy y. Nah, y itu mana nih? Y-nya kita substitusi. Ini y-nya. Y-nya adalah log x dalam pokok A tambah C ini. Jadi udah. Ini rumus tunggalnya, majemuknya semua E ganti U ini kan. Ini agak jarang ketemu ya. Nah, contohnya nih. Integral dx per x ln 5 adalah log x ya, di log x dalam pokok 5. Udah. Hasilnya dalam bentuk log. Agak jarang orang pakai ini ya. Yang sering dipakai ln. Ln itu apa? Atau ln. Ln itu adalah logaritma bilangan pokok E ya. E itu bilangan Euler. Bilangan Eulernya berapa nilainya? Ada yang tahu? Halo? 2,71, Pak. Ya, 8281 dan seterusnya. Ya, 2,71, 82, 81 dan seterusnya. Panjang ya, nggak habis. Seperti juga pi. Pi itu kan 27 dibagi 3,14, 3,14 di belakangnya panjang ya. Oke, habis ini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Dan
Teruskan ini anak. Nah, sekarang trigonometri. Integral cos X mengapa hasil sin X tambah C. Nah, kita ambil ini. Ya, misalkan jawabannya ini adalah Y sama dengan jawabannya sin X tambah C. Turunan Y adalah dada X Y, DY per DX. Sin turunkan adalah cos, ya kan? C turunkan 0. DX kali silang, DY adalah cos X DX. Nah, kita balik. Ya. Cos X DX adalah DY. Integral kiri kanan, ini tetap. Integral DY, Y. Y-nya kita substitusi. Kita ganti. Jadi integral cos X DX adalah sin X tambah C. Pembuktiannya gini-gini sederhana ya. Ya enggak? Enggak sulit ya. Berarti integral cos X DX adalah sin X tambah C. Nah, kalau yang menjemuknya semua X ganti U. Integral cos U DU adalah sin U tambah C. Cukup jelas sampai sini. Ini yang tunggal, yang bawahnya adalah majemuknya. Ada pertanyaan di sini? Halo. Belum ada, Pak. Yang lain ada yang bertanya? Ya, Pak. Kalau apa? Biasa mana Grace enggak pernah dengar lagi sore. Halo Grace. Halo Pak. Grace. Enggak ada tanya ya Grace? Tidak Pak. Oke, bagus. Kita teruskan ya. Jadi kalau contohnya ini sama aja ini ya. Kalau yang tunggal biasa lah. Jadi kalau majemuknya tadi ini kalau kita pakai majemuknya, bentar. Contohnya ini. Integral kosinus dari 3x tambah 5 dx. Nah, ini artinya apa nih? Ini cos U dx, enggak? Cos U dx. Nah, kita sengaja buat nih integral kosinus U-nya 3x plus 5. Udah ini sengaja nih cos U du. U-nya 3x plus 5. Ya, sengaja cos U du harus sama kan? Sesuai rumusnya. Nah, du ini berapa turunannya? Halo? 3 kali sama 0 enggak? 3 kali X minus 1, 5 turunkan 0. Jadi hasilnya 3. 3 kali 1, 3 tambah 0, 3 kali dx. 3 dx. Padahal soal yang aslinya ini hanya dx saja nih. Yang ada dx saja. Dan jadi kelipatan 3 nggak sini? Halo? Supaya 3 menjadi 1 di depannya kali berapa? Seper 3. Karena sepertiga kali 3 dx kan 1 dx. Ini aslinya kan 1 dx nih. Ya enggak? Paham maksudnya? Nah, ini hasilnya sepertiga. Nah, integral cos U du apa hasilnya? Integral cos U du adalah sin U tambah C. Ya, sin U. Jadi langsung sin U. U-nya 3x plus 5 tambah C. Udah. Jadi ini untuk majemuknya gini. Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Ini anak oke. Naik lagi. Ini juga sama nih. Ini kebalikannya. Begini aja hasil. Kalau Anda mau tahu jawabannya benar atau salahnya, tinggal dibalikin hasil hasil integral diturunkan kembali ke soalnya, ya. Jadi kalau ini saya diferensialkan ya. Turunan cos X apa? Min sin. Nah, min kali min sin plus sin enggak? Halo? Turunan cos X kan min sin. Min dari turunan cos X min sin. Jadi min kali min plus sin. Plus sin enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang trigonometri yang lain, yaitu apa? Nah, integral sin X dx adalah min cos X tambah C. Selalu kita misalkan jawabannya Y sama dengan jawabannya. Turunan Y adalah D per dx, min. Nah, nih, turunan cos adalah min sin. Min kali min plus sin. Dx-nya dikali silang.
Ya, dx garis silang di dy adalah sin x dx. Sin x dx adalah dy, dibalik sin x dx adalah dy. Kemudian integral kiri kanan, yang kiri tetap, integral dy adalah y. Nah, y ini ambil dari sini kan. Sudah. Sorry, y-nya ini. Sehingga y-nya sama dengan min cos x tambah c. Ini turunan sin adalah min cos. Kalau kita mau tes turunan begitu juga rumus majemuknya. Semua x ganti u, sin u du sama dengan min cos u tambah c, ya. Jadi kalau ini diturunkan, cos turunannya min sin, min kali min plus sin. Cocok nggak plus sin? Ya. Halo? Contohnya seperti tadi juga. Ini question? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Kita teruskan. Jenuh ya? Oh, Ini saya ajarkan ini supaya Anda jangan hafal mati. Bisa turunkan sendiri gitu ya. Nah, sekarang secant kuadrat. Secant kuadrat itu turunan dari apa? Tangan nggak? Tangan turunannya secant kuadrat nggak? Halo? Iya. Iya, Pak. Ya, tangan turunannya secant kuadrat. Nah, jawabannya ini kita misalkan dengan y, ya. Kemudian y turunan dy per dx, turunan tangan adalah secant kuadrat, ya. Tangan turunannya secant kuadrat x atau agak seper cos kuadrat sama ya. Secant kuadrat itu sama seper cos kuadrat. C turunkan 0. Ini kali silang, dx-nya kali silang, sehingga si dy adalah secant kuadrat dx ini. Nah, dibalik ini secant kuadrat dx adalah dy, integral kiri kanan, integral dy y. Selalu gitu ya, ini yang model yang sederhana. Nah, sehingga integral secant kuadrat x dx adalah y ini adalah tangan x tambah c. Inilah rumus tunggalnya. Kalau rumus majemuknya semua x ganti u. Jadi integral secant kuadrat u du adalah tangan u tambah c. Nah, ada yang tanya di sini? Halo? Halo? Enggak, Pak. Ada, Pak. Enggak ada. Kalau ada, tanya aja ya, enggak usah malu-malu tanya aja. Iya, Pak, iya. Nah, kita masuk kosekan sekarang. Kosekan kuadrat X. Anda tahu turunan dari kotangen, tapi lawan tanda ya. Kotangen turunannya min kosekan kuadrat X atau min sepersin kuadrat X ya. Oke. Ini sama caranya. Jadi jawabannya ini kita misalkan dengan y, kemudian kita turunkan. Turunan y adalah dy per dx min turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat x, ya, min kosekan kuadrat x, min kali min plus kosekan kuadrat x. C turunkan, ini ada salah saya nih. C turunkan apa aslinya? C ini kalau kita turunkan aslinya 0 ya. 0, Pak. 0 ini salahnya. Ada salah sini. Ya nak, turunan C adalah 0. Ini udah ngantuk nih. Nah, kemudian ini min kali min plus, ya kan? Dx-nya kita kasih silang. Sehingga dy adalah ini min kali min plus kosekan kuadrat x kali dx. Ini letaknya kita tukar A sama dengan B, B sama dengan A. Jadi dy sama dengan kosekan kuadrat x dx, sehingga kita balik kosekan kuadrat x dx adalah dy. Integralkan kiri kanan. Nah, ini tetap integral dy y. Kemudian hasil yang ini disubstitusi ke sini. Kita ganti. Sehingga integral kosekan kuadrat x dx adalah min kotangan x tambah c. Nah, majemuknya atau pluralnya adalah semua x ganti u. Sehingga integral kosekan kuadrat u du adalah min kotangan u tambah c. Ini question sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan ya? Oke, kita teruskan. Not. Oke. Kalau enggak gitu enggak mau gerak deh. Nah, ini ada cara lain nanti menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Yang ini soal ini ya. Ini nanti. Oke ya, ini cara yang biasa dulu. Oke. Ini sama yang tadi, mirip jalannya sama aja. Itu nah, integral du per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah akur sin U per A tambah C.
X atau U itu sama aja ya. Nah, aset yang ini, jawabannya ini kita misalkan dengan Y, kita turunkan, Y diferensiakan terhadap U, bukan X ya, terhadap U, ini kan terhadap U. Maka Y aksennya adalah DY PDU. Sama dengan, ingat akusin turunannya apa? Akusin Z turunannya apa? Seper akar 1 kurang Z kuadrat kali Z aksen, itu enggak? Halo? Kalau Y sama dengan arcus sin Z, maka Y aksen apa? Y aksen adalah seper akar 1 kurang Z pangkat 2 kali Z aksen. Ya, kali Z aksen. Halo? Ini akar. Iya, Pak. Seper akar 1 kurang Z kuadrat kali Z aksen. Nah, ini. Anggaplah U per A ini Z-nya. Jadi Y akus sin Z tambah C. Maka turunan Y terhadap U, DY PDU sama dengan akus sin Z turunannya seper akar, sesuai rumusnya, seper akar 1 kurang Z kuadrat. Nah, ini seper akar 1 kurang Z kuadrat kali Z aksen. Nah, Z-nya adalah U per A. Nanti Z-nya. Z-nya adalah U per A. Ini akar 1 kurang Z kuadrat, jadi akar 1 kurang U per A kuadrat, kurung kuadrat, kali Z aksen, U per A aksen. Nah, ini DU-nya boleh kali silang. Ini sudah letak di sini. Kemudian akar 1 kurang, ini kuadratkan U kuadrat per A kuadrat enggak? Nah, U per A ini boleh enggak dianggap seper A kali U? U per A boleh enggak dianggap seper A? Karena seper A ini konstan ya. Seper A kali U aksen. Ya. Sehingga D ini A. DU-nya tetap, ini kita sama penyebutnya. Kalau ini sama penyebutnya, berarti ini satu ini kan A kuadrat per A kuadrat. A kuadrat per A kuadrat telah sama penyebutnya, jadi A kuadrat kurang U kuadrat per A kuadrat. Karena A kuadrat bagi A kuadrat kan 1. Ya enggak? Nah, seper A kali U turunannya terhadap U. Kan diferensialnya terhadap U. U diturunkan 1 enggak? Halo? U turunannya 1 kan? Iya. U turunannya 1. Nah, sehingga ini boleh dipecah menjadi DU per akar A kuadrat kurang kuadrat. Ini akar dari seper A kuadrat kan seper A enggak? Halo, boleh kan ini akar per A sama kan? Ya. Akar dari seper A kuadrat, ini seper A kuadrat atau A kuadrat ini bawah ya. Boleh enggak di sini? Per A nih. Akar per A boleh juga. Nah, ini kali seper A. Kemudian ini seper A kali seper A per seper A kan 1 ya. Coret. Maka tinggallah DU per akar A kuadrat kurang kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, sekarang dibalik letaknya. DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat sama dengan DY. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum saya hapus. Any question? Halo? Ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, ini clear. Enak. Nah, udah tadi kan ini dibalik letaknya DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat sama dengan DY, integralkan kiri kanan. Nah, ini tetap integral DY, Y-nya tadi mana? Y-nya ini kan. Ya, kita misalkan akus sin U per A tambah C ini. Akus sin U per A. Jadi integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat sama dengan akus sin U per A tambah C. Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Ini kalau A-nya 1 kan jadi ini enggak? Kalau A-nya 1 kan integral DU. Ya, DU per akar A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti akar 1 ya, 1 kurang U kuadrat sama dengan apa? Akus sin apa? U per 1. U per 1 U kan? Tambah C. Ya kan? Ya nak? U ini kan?
Kalau ganti X, integral dx per akar 1 kurang X kuadrat adalah akut sin X tambah C. Udah. Ini kan rumusnya nih. Halo? Iya enggak? Integral dx per akar 1 kurang X kuadrat sama dengan akut sin X tambah C. Ya? Halo? Iya, Pak. Ya, rumus tunggalnya kan gitu. Integral dx per akar 1. Semua U ganti X. Kita balik ya. Semua U ganti X. Integral dx per akar 1 kurang X kuadrat sama dengan akut sin X tambah C. Ya. Sini kan U per 1 nih. U per 1 U ya. Jadi X ini. Halo? Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan enggak? Kok diam-diam gini? Belum ada, Pak. Aman, Pak, aman. Tidak, Pak. Aman ya? Baik, kalau aman, bagus lah. Nah, ini yang akus tangan. Akus tangan. Integral du per a kuadrat tambah u kuadrat ada seper a nih ya. Seper a, akus tangan u per a tambah c. Ya, tambah c. Jadi, ini kita misalkan jawabannya ini, kita misalkan dengan Y. Jadi, ini juga sama yang seperti dari akus sin tadi. Akus tangan ini juga bisa menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Sebetulnya akar ya. Ini bentuk akar. Akar itu di pangkat 2 kan hilang akarnya. Ya, modelnya. Nah, Y turunkan D pada X, seper A konstanta pengali ikut sebagai pengali, tetap. Ya, ini tetap tidak berubah. Akus tangan rumusnya apa? Kalau Y sama dengan akus tangan Z, rumusnya apa? Seper 1 tambah Z kuadrat kali Z aksen enggak? Halo? Kalau Y ada arkus tan X gitu ya. Tangan Z misalnya. Maka Y aksen apa? Y aksen adalah ini Y aksen seper 1 tambah Z pangkat 2 dikali Z aksen. Ya, Z aksen nih. Ya, Z aksen. Jadi ini seper 1 tambah Z kuadrat kali Z aksen. U per A itu Z-nya. C turunkan 0 ya. Jelas ya? Seper 1 tambah Z kuadrat kali Z aksen. Nah, ini turun Y tak ada U ya, bukan X. D PD U adalah seper A kali seper 1 tambah, ini kuadrat kan U kuadrat per A kuadrat. Nah, ini yang tadi seper A kali U. Seper A kali U diturunkan seper A kali U turunannya berapa? 1 ya. U turunannya 1. Nah, DU-nya dikali silang, ini kali silang ke sini. Kali silang ke sana. Maka ini seper A kali seper A. Seper A ya, seper A kali seper A. Hasilnya seper A kuadrat ya. Terus ini DU per A kuadrat tambah kuadrat. Ya, seper A. Nah, ini bagi nih, DU dibagi ini dibalik kan? A kuadrat naik ke atas ya. DU bagi A kuadrat tambah kuadrat per A kuadrat, DU kali A kuadrat per A kuadrat tambah kuadrat kan? Ya enggak? Ini seolah naik ke atasnya A kuadrat kali DU per A kuadrat tambah kuadrat enggak? Yang ini kan jadinya DU ya enggak? Dikali dengan A kuadrat per A kuadrat pangkat 2 tambah U kuadrat. Ya enggak? Jadi A kuadrat DU per ini A kuadrat yang coret. Maka tinggallah DU per A kuadrat tambah kuadrat. Halo? Ini jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Kita teruskan ini dihapus. Enak, mana enaknya? Nah, tadi udah ini coret, ini hasilnya. Kemudian ini kita balik ya. DU per A kuadrat tambah kuadrat adalah ya integral dari DY per DU per A kuadrat tambah kuadrat adalah integral sama dengan integral DY. Dibalik ya, diintegralkan kiri kanan. Integral DY adalah Y. Y-nya kita ganti dengan nih. Udah.
Ya tadi kan. Sampai sini jelas nih. Halo. Nah sekarang kalau A-nya saya ganti dengan 1, berapa hasilnya? Integral DU per 1 kuadrat 1, A-nya ganti 1 ya, tambah U kuadrat sama dengan apa? 1/1, 1/1, 1, nah ditulis kan? 1/1, 1 dia tulis, tinggallah arcus, ya, arcus tangen, apa? U/1, 1 U tambah C, enak. Nah kalau U ganti X, integral dx per 1 tambah x kuadrat adalah arcus tangen x tambah c. Itu kan rumus tunggalnya. Paham sini? Halo? Paham, Pak. Ini yang bahaya menjemur. Kalau tunggalnya tidak ada depannya karena 1/1. 1/1, 1. Tapi kalau ini A kuadrat, misalnya ini 25, berarti kan 5 kuadrat. Ini 1/5 sih kan. 1/5 arcus tangen U/5 tambah C. Iya kan? Halo? Hati-hati ya, ini modelnya. Nah ini nanti kita buktiin juga rumus ini dengan menggunakan integral substitusi trigonometri. Tapi dalam X ya, U-nya X. Jadi dx per A kuadrat tambah X kuadrat adalah 1/A arcus tangen X per A tambah C. Ya, U-nya diganti X. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello, any question? Belum ada, Pak. Yang lain? Aman Pak, aman. Aman terus kamu. Nanti ujiannya jangan sampai, saya tidak minta buktinya, tetapi nanti aplikasi supaya rumusnya begitu banyaknya, tidak perlu dihafal, tapi bisa diturunkan, ya itu maksudnya. Baik. Nah sekarang masuk kosekannya agak panjang sedikit ya. Oh ya, nanti integral kosekan itu saya mau tunjukkan Anda ada rumus. Ini belum pernah dapat ya? Integral kosekan dan sekan. Halo. Belum, Pak. Jadi integral kosekan X dx itu adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Ko pertama adalah kosekan X, ko kurang ko. Ko kedua adalah ko tangen X. Ya. Jadi integral kosekan X dx adalah ln ko kurang ko, kosekan dikurang ko tangen. Nah, satu lagi integral sekan X dx adalah ln. Ya, ln dari sekan X tambah tangen. Ya, sekan X tambah tangen. Dari sini ko kurang ko, sini sekan tambah tangen. Ya. Integral sekan X adalah ln sekan X tambah tangen X tambah C. Ini yang kita mau betul rumusnya dari mana rumus ini? Di SMA pernah dapat nih? Halo? Jarang, Pak. Belum Pak. Belum ya. Ada yang belum, mungkin ada, mungkin enggak, tergantung gurunya. Ya. Oke? Nah, ini yang kita mau buktikan dari mana rumus itu asal usulnya. Ini saya enggak, ya. Hapus dulu supaya bisa bergerak ke bawah. Anak, ya, ini integral kosekan X dx. Nah, kosekan itu, ya, mana anak? Kosekan itu sama enggak sepersin? Sepersin. Halo? Atau kosekan turun ke penyebut menjadi sin ya? Iya. Ya kan? Nah, sin itu punya rumus 2 sin cos enggak? Sin X adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali. Anda lihat, setengah X, setengah X. Ya kan? Benar enggak? Sin X adalah 2 sin cos. Sudut setengah kali. Kalau ini 4X, ini 2X, 2X. Kalau ini 10X,
5x, 5x. Paham maksudnya? Tetap rumusnya sin berapa x, 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Kalau ini x, setengah x. Ini juga setengah x. Sama ya. Kalau ini sin 10x, ini 10x. Ini 5x, 5x. 2 sin cos, sudutnya 5x, 5x. Sudah ngerti misalnya? Kalau sin 8x, 2 sin cos, sudutnya setengah kali 8, 4x, 4x. Sudah paham? Halo? Iya. Oke. Nah, jadi ini jadi jadi dx per sin x adalah 2 sin cos, sudut setengah kali setengah x, setengah x. Kemudian karena sudutnya ini adalah setengah x, maka si dx tadi kita bikin nama sudut sama. Di atas ini kan tadi dx enggak di atas nih? Halo, di atas 2 sin setengah x cos setengah ini dx kan? Dx nih dx. Dx itu kita ubah jadi sama nih. Kalau sudutnya setengah x, kita buat ini setengah x. Nah, turunan setengah x apa? Setengah kali 1 kali dx enggak? Setengah x turunannya setengah kali 1 enggak? Halo? Setengah kali 1 setengah kali dx. Yang ada dx saya terjadi setengah kali. Supaya setengah kali menjadi 1, maka dikali 2/1 nanti. Halo? Iya. Iya. Nah, supaya menjadi 1 kali 2/1 nah, atau kali 2 aja. 2 kali setengah dx kan 1 dx. Nah, 2-nya bisa dicoret. Paham maksudnya? Tinggallah d setengah x per sin setengah x cos setengah x. Nah, sekarang bagaimana sin setengah x ini menjadi tangen setengah x? Halo? Kita tahu rumusnya bahwa tangen, ya, tangen setengah x itu sama dengan apa? Adalah sin Sin setengah X. sin per cos. Sudutnya sama, setengah x, setengah x. Sin per cos. Ya nak? Nah, supaya sin ini menjadi tangen, berarti apa? Sin itu harus dibagi cos enggak? Halo? Iya. Iya. Supaya ini kan jadi, supaya sin ini menjadi tangen, maka sin itu dibagi cos enggak? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Cos ini kan tadi enggak ada nih. Ini kan tadi rumusnya sin setengah x kali cos itu ini ya. Ini yang tadi ini ada yang pertama ini. Karena ini dibagi cos, maka karena dibagi cos, sini harus kali cos nanti. Supaya kalau ini coret, sama enggak nih? Kembali ke semula enggak? Iya, Pak. Iya. Jadi ini kan sin setengah x kali cos setengah itu ini ya, ini. Nah, selain sin ini supaya menjadi tangen, ini harus dibagi cos setengah x. Karena dibagi cos setengah x, maka sini harus dikali cos setengah x enggak? Supaya harganya enggak berubah. Karena cosnya kalau kita coret, kembali ke semula, sama dengan aslinya. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. D setengah x tetap, sin per cos adalah diubah jadi tangen, ya, sin per cos jadi tangen. Cos kali cos apa hasilnya? Cos kuadrat. Ya nak? Halo? Iya. Nah, kuadrat ini kalau dinaikin ke atas jadi sekan enggak? Halo? Iya, Pak. Seper cos kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ya enggak? Cos kuadrat naik ke atas, ya, ini naik ke atas menjadi sekan kuadrat. Setengah x, D setengah x, di bawah tinggal tangan setengah x. Kemudian Anda tahu, kalau Anda bingung, boleh gak ini dianggap dv. Sekan kuadrat U, DU adalah turunan dari tangan U enggak? Halo? Karena turunan tangan adalah sekan kuadrat U kali U aksen, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Jadi sekan kuadrat ini turunan dari tangan enggak? Turunan dari tangan, sudutnya sama, ya. Kalau Anda enggak bisa, Anda bikin begini. dv, ya, dv adalah sekan kuadrat setengah x dx. D dari setengah x, sorry. D dari setengah. Jadi sekan kuadrat U du ya. Nah, integralkan kiri kanan. Integral dv v. Integral sekan kuadrat U du adalah tangen U. Betul enggak? Sekan kuadrat U du adalah tangen U. U-nya adalah setengah x. Maka ini dv, ya, dv ini v-nya nih, ya, v ini adalah tangen setengah, ini v-nya, dv.
Ya, ini kita misalkan dengan D dari V. Nah, D dari tangan, ya nak? Betul ya, ini yang masuk ke sini. D dari tangan. V ini adalah tangan setengah X. Nah, DU per U adalah len U nak? Halo? DU per U adalah len U kan? Integral DU per U adalah len agam mutlak U tambah C, ya nak? Halo? Len U, ini rumusnya. Ini ya, len U. U-nya ini adalah tangan setengah X tambah C. Nah, mengapa tangan setengah X sama dengan kosekan X min kotangnya? Nah, itu yang berikutnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu. Ini kita belum tahu nih, mengapa tangan setengah X ini sama dengan setara dengan kosekan X kurang kotangnya X. Mengapa? Halo? Sampai sini, any question? Ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Belum Pak kayaknya. Jelas sampai sini? Kalau jelas, kita teruskan. Hapus dulu. Enak. Nah. Ya, jadi kosekan X. Nah, mengapa setara? Nah, kita tahu kosekan itu, ini saya coba dulu ya. Enak. Kosekan itu sama enggak? Kosekan itu sama dengan sepersin, betul enggak? Sepersin, ya enggak? Min. Terus kotangan adalah cos persin enggak? Ini U-nya X anggap ya. Cos persin. Cos persin. Jadi penyebutnya sin enggak? Ini sepersin cos persin. Penyebutnya harus jadi sin, betul nggak? Halo? Padahal tadi kan kita dapat tangan setengah X. Tangan itu sin per cos nggak? Halo? Tangan setengah X sama dengan sin per cos, sudutnya setengah X. Ini ya, ini tangan. Tangan itu sama dengan sin per cos. Sudutnya sama, setengah X, setengah X. Sekarang penyebut ini harus jadi sin. Nah, tadi rumus sin apa? Halo? Sin X sama dengan apa tadi? Dua sin setengah X cos setengah Sin X. X adalah 2 sin cos, enak? 2 sin cos. Sudutnya? Setengah. Setengah X. Sini juga setengah X, ya enggak? Berarti sini, padahal yang ada di sini cos X saja, yang ada cos X saja. Berarti harus dikali apa sini? Halo? 2 sin setengah X. Dikali 2 sin setengah X. Maka sini dikali 2 sin setengah X per 2 sin setengah X. Ini kan nilainya 1 nanti. Ini nilainya 1 nanti. Iya. Halo? Jadi pecahan ini dikali 1 tidak berubah nilainya kan? Halo? Ya kan? Ini kan 1 nilainya. Nah, sekarang bawaannya menjadi cos setengah X kali 2 sin kan 2 sin setengah X cos setengah X yang akhirnya menjadi sin. Enak. Yang di atasnya apa? Sin setengah X kali 2 sin setengah X adalah 2 sin kuadrat setengah X. Ini sampai sini ngerti enggak dulu? Halo? Ngerti. Halo? Nah, yang bawahnya 2 sin ada. Yang penyebutnya 2 sin setengah X cos setengah X adalah 2 sin cos tadi. Hasilnya adalah sin X. Ini sin X nih. Sudah benar. Nah, yang atas ini dari mana? Anda tahu nggak sudut kembar cos? Halo? Untuk cos ada 3 rumus kan? Untuk cos adalah cos kurang sin kuadrat, sudutnya setengah kali. Yang kedua adalah 2 cos kuadrat min 1, sudutnya setengah kali. Ya. Ini sudutnya setengah kali, ini setengah kali, juga setengah kali. Yang ketiga, cos X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat, sudutnya juga setengah kali. Nah, kita pakai yang rumus ketiga ini. Yang rumus ketiga ini, cos X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Ah, coba lihat nih, ada yang sama nggak nih? Ini 2 sin kuadrat, ini plus. Supaya min jadi plus, ini pindah ke kiri nggak?
dari kanan, min 2 sin kuadrat setengah X pindah ke kanan, jadi plus 2 sin kuadrat setengah X. Satu tetap, cos X dari kiri pindah ke kanan jadi min cos X. Nah inilah yang kita ganti di sini. Bahwa ini kita ganti dengan 1 kurang cos X. Jelas nggak ini? Masuk ke sini gantinya. Iya. Halo? Jelas, Pak. Nah, kita bagi nih, 1 bagi sin sepersin, min cos bagi sin kopersin. 1 bagi sin apa? Kosekan. Cos bagi sin apa? 1 bagi sin adalah kosekan, cos persin adalah kotangen. Nah, ini identik, berarti si tangen setengah X identik dengan kosekan kurang kotangen. Paham maksudnya? Halo? Maka yang di atas tadi, integral kosekan dx adalah ln. Si tangen setengah X tadi diganti dengan kosekan X kurang kotangen X. Untuk menjemuknya, semua X ganti U. Integral kosekan U du, ln kosekan U kurang kotangen U, harga mutlak, tambah C. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini memang agak lain dari yang lain ya. Nggak biasanya gini. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain mau tanya nggak? Kok yang lain diam aja ya? Jadi sipil ada berapa orang? Jelas, Pak, jelas. Masih bingung, Pak. Ah, yang bingung ini. Yang bingung apa bingungnya? Saya kan nggak tahu, bertanya dulu. Apanya yang bingung? Halo? Kan itu tan setengah X kan, Pak. Ya, Kenapa cos harus dirubah jadi sin? karena rumus yang diminta itu kan integral kosekan dx itu adalah ln harga mutlak kosekan X kurang kotangen X harga mutlak tambah C. Maka di sini saya ubah nih. Kosekan itu adalah sepersin kurang kotangen itu adalah kopersin. Berarti penyebutnya apa? Penyebutnya harus jadi sin X enggak? Iya. Sin X. Jadi sin X. Padahal sini apa nih? Cos setengah X. Bagaimana cos setengah X ini menjadi sin X? Ya, kita tahu rumusnya bahwa sin X itu adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali setengah X setengah X, sehingga sin X itu adalah 2 sin setengah X kali cos setengah X. Padahal di sini yang ada apa sini? Cos. Cos setengah X. Supaya cos setengah X ini menjadi sin X dikali berapa sini? Kelihatan nggak Kali nih? sin setengah. Dua setengah X. Nah, maka di sini dikali 2 sin setengah X. Karena penyebut dikali 2 sin setengah X, pembilang juga dikali 2 sin setengah X. Karena nilainya harus 1. Karena pecahan ini tidak berubah nilainya kalau dikali dengan 1. Betul enggak? Iya. Nah, sekarang sudah jelas Kalau yang belum? itu sama yang ini, Pak, yang rumus ketiganya. Saya masih bingung kan yang tadi katanya ini min habis itu jadi plus. Saya masih bingung di situnya. Benar. Fungsi aljabar di sini karena yang ada sini kan plus 2 sin kuadrat setengah X. Di sini min enggak? Ini memang rumusnya bentuk ini. Cos X yang ketiga 1 kurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali setengah X. Supaya min 2 kuadrat ini jadi plus, ini saya pindahkan ke kiri. Ini jadi plus lah. Min 2 sin ini pindah dari kanan, pindah ke kiri jadi plus enggak? Ini jadi ini. Iya. Berarti itu emang boleh diubah ya, Pak, kayak gitu ya? Ya ini dirubah, ini pindah ke kiri, 1 tetap, cosnya dari kiri pindah ke kanan jadi min. Cos X jadi min cos X. Oh enggak, maksud saya berarti rumus itu boleh ditukar gitu bisa ya? Ini tukar letak kan? Yang Iya, tukar tukar letak. letak. Boleh tukar letak gitu boleh. Boleh lah. Asal syarat itu setiap berpindah tempat, tandanya berubah. Min 2 dari kanan, pindah ke kiri jadi plus. Si cos X plus X pindah dari kiri ke kanan jadi min. Ini plus pindah ke daerah lain jadi min. Hah? Paham, Pak. Nah, 2 sin kuadrat ini setengah X ini adalah 1 kurang cos X ini digantinya. 2 sin kuadrat ini diganti 1 kurang cos X. Kemudian 1 bagi sin sepersin min, cos bagi sin kopersin. Sepersin adalah kosekan enggak? Halo? Iya. Persin adalah kosekan, cos persin adalah kotangen. Berarti identik tangen setengah X itu identik dengan identik atau setara dengan kosekan X kurang kotangen. Maka digantilah tangen saya itu dengan kosekan X kurang kotangen X. Rumus tunggalnya. Kalau tan setengah X itu berarti jawabannya apakah pasti kosekan X min kotan X? Identik. Karena Identik. ini
soalnya kan tadi nggak ada nih. Kalau ini nggak ada ya jawabnya tangan saya itu ada sin setengah X per cosec ini. Ada jawabannya, sudah selesai di sini kan. Betul nggak? Iya. Mengapa kita ubah begini? Karena minta jawabnya mau ini kosekan kurang kotangan. Itu alasannya. Ya. Kalau kosekan kurang kotangan tuh emang harus cuma bisa kosekan tahu kotangan apa itu tergantung soalnya? Untuk soalnya ini kalau soalnya ini pembuktian ini sudah selesai, nanti rumus ini nggak pakai, nggak usah pakai terangannya lagi. Ini mencarinya. Ini kita pakai untuk mencari pembuktiannya. Oke, Berapa? oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada yang bertanya lagi? Halo? Jangan Anda nggak ngerti diam-diam tambah nggak ngerti, ya. Kalau nggak ngerti tanya, ya. Oke, ini ilmu matematiknya ya, secara matematiknya. Jadi ini analisis benar-benar Anda bisa turunkan sendiri, nggak usah dihafal, bisa cari sendiri, ya. Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Ini clear, hilangkan, enak. Nah, jadi yang tadi ini tangan setengah itulah diubah menjadi kosekan kurang kotangan, ya identik, ya ini identik atau setara, ya. Nah, majemuknya semua X ganti U. Integral kosekan U du sama dengan ln kosekan U kurang kotangan U tambah C. Oke ya. Nah, sekarang kita mau cari sekan. Nah, sekan. Ya, sekan. Sekan kita mau buktikan nanti ln sekan X tambah tangan X tambah C. Ya. Nah, kuadran ya. Kuadran itu dibagi 4. Kuadran pertama alfa, biasanya kan alfa 180 derajat min alfa, kuadran kedua, ketiga 180 derajat tambah alfa, kuadran keempat 360 derajat min alfa. Itu enggak gitu? Halo? Betul, Pak. Iya, Pak. Iya, Kuadran Pak. pertama adalah alfa, kuadran kedua 180 derajat min alfa, kuadran ketiga 180 derajat tambah alfa, kuadran keempat 360 derajat min alfa. Tetapi ada bentuk lain lagi, kuadran pertama itu dibuat 90 derajat kurang X enggak? Halo? Ada bentuk ini kan? Iya. Sehingga kuadran pertamanya ini 1, 2 aja yang ada. Kalau ini 90 derajat kurang X, ini sudut lancip, nah ini sudut tumpul 90 derajat tambah X enggak? Ini kan siku-siku sini. 90 sampai sini 90. Lewat dari 90 tambah ya. 90 derajat tambah X ini sudut tumpul. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Karena kan ada 90 derajat tambah X. Ya kan? Nah, jadi kita mau cari nih, kosekan 90 derajat tambah X itu apa hasilnya? Kotangan 90 derajat tambah X itu apa hasilnya? Nah, ada ketentuannya. Ini rumus umumnya. Ini ada K berapa kali ya? Berapa kali dari 90 derajat? K ini berapa kali 90 derajat tambah sisanya. Ini sisanya, X ini sisanya. Jika K-nya ganjil, maka fungsi trigonometrinya berubah. Maksudnya sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan. Ya enggak? Tapi kalau K-nya genap, fungsi trigonometri tetap tidak berubah. Ini pernah dapat enggak nih? Halo? Di SMA? Belum, Halo. Pak. Belum, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Kenapa? Baik. Kita ulang ya. Jadi kalau sudutnya kita bagi ya, misalnya sudutnya 500 derajat. Nah, kita bagi 90, berapa tuh? 5 kali 90, 450 enggak? Halo? 150. Berarti kalau 500 derajat itu sama dengan berapa tadi? 5, enak? 5 dikali berapa? 90 derajat. Tambah 400. 50. Tambah 50. Sisanya nih, 50 itu enggak? Ini sisanya kan 50. Ini X-nya itu. Nah, K-nya nih apa nih K-nya? Ganjil atau genap sini? Ganjil. Ganjil. Kalau ganjil, cos jadi sin, sin jadi cos, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Tinggal lihat kuadrannya.
ya kan, tanda plus minus. Sin tan cos, misalkan enggak sin tan cos. Sin tan cosnya ini. Kuadran pertama selalu positif, sin itu positif di kuadran 1 2. Ya 1 2, cos di 1 4, tangan silang, itu enggak? Sin 1 2 di atas, cos kanan 1 4, tangan silang 1 3, ya enggak? Masih ingat enggak? Sin tan cos. Halo? Iya, Pak. Pak. Ya, Berarti kalau itu kan nama kotan ya Pak? bagaimana? Berarti yang kalau tan itu berarti tan nama kotan kan? Tan itu tangan. Kalaunya ganjil tangan jadi kotangan, COT sekarang. Tangan, kalau tangan yang lama ditulisnya TG, yang sekarang tan. Seperti kotangan dulu kan COTG, yang lama. Sekarang COT aja, COT. Nah, tangan tan, kotangan COT, gitu. Ya, ini ada perubahan simbol gitu. Tangan jadi tan, kotangan jadi COT, ya. Halo? Jelas? Ini udah ngerti ya? Dibagi gitu ya, 500 derajat bagi 90, 5 kali 90, sisanya 50. Ini yang X-nya, ini sebagai X-nya. Ya. Sudah ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat nih. Kosekan itu pasangannya sama dengan sin ya. Kosekan itu, oh ya, kosekan itu lambangnya kalau internasional CSC ya. CSC. Kalau di Indonesia kosek. Koseknya, ini CSC. Tangan pasangannya kotangan, cos pasangannya sin ya. Cos sekan. Ya, sekan. Cos sekan. Baik, kita lihat sini. Kosekan sama sin sama. 90 derajat di kuadran berapa? Kuadran kedua ya. Kuadran kedua, 90 derajat di kuadran kedua. Nah, sin atau kosekan di kuadran kedua positif atau negatif? Ini yang positif semua nih. Sin berarti positif enggak? 1 2. Di kuadran kedua positif atau negatif? Positif nih, maka bikin positif sini, positif. Nah, kemudian lihat sini, 90 derajat ini berapa kali? Berapa kali 90 nih? 1 kali 90 enggak? Halo? Iya. Iya, Pak. 90 derajat sama enggak? 1 kali 90. 1 tuh ganjil atau genap? Satu tuh Hah? ganjil. Ganjil. Karena ganjil si kosekan jadi sekan. Nah, itu dia. Itu kak kotangan. Nah, ini tandanya sudah tahu ya. Kodan 1 2 sin sama kosekan plus. Sin di sini plus. Oke, sekarang kotangan. Kotangan itu positifnya 1 3. Berarti kedua negatif. Nah, maka min sini. Min ya. Kemudian kita lihat nih sudutnya. Ini berapa kali 90? 1 kali 90 enggak nih? Tuh. Iya. 1 tuh Iya Pak. ganjil. Maka si kotangan berubah jadi tangan. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Yang lain? Sudah? Jadi maksudnya? Baik. Nah, jadi berarti kosekan 90 derajat tambah X, karena kuadran kedua, tandanya positif. Karena ini 1 kali 91 itu ganjil, maka si kosekan berubah jadi sekan. Tapi kalau misalnya 180 derajat seperti ini, 180 derajat 2 kali 90, 2 itu genap, maka trigonometrinya tetap. Betul enggak? Anda lihat nih kosinus dari 180 derajat tambah alfa. Nah, lihat tandanya kalau cos ini min cos alfa. Betul enggak? Cos tetap cosnya enggak berubah. Karena 180 2 kali Tapi kalau 90. 200 bisa nggak Pak? Yang pakai 270 dikurang Pak. 270 dikurang alfa. 270 berapa kali 90? 3 kan? 3. Kali 90. Oke, Anda bikin sini ya. 200 apa tadi? Anda 270 itu ya? Iya dikurang. Oh, alfa. dikurang. Itu bisa nggak? Kan itu kan kuadran 3-nya 180 tambah alfa. Bisa gitu nggak 270 kurang alfa? 3 kali 90 itu enggak? Iya. Kurang alfa. Berarti ini sama ini apa? Sin atau cos? Halo. Itu sana ke Bisa- tanah. Misalnya ini anak sin, oke, sin ya. 270 kurang alfa itu di kuadran berapa tuh?
Kalau dari sini ke sini 210 enggak? Ini pas sampai sini 210. Kurang apa berarti di koran ketiga ya kan? Ya enggak? Koran ketiga kan? Iya, Pak. Karena koran ketiga sin itu koran ketiga apa? Sin itu plusnya di sini 1 2. 3 negatif, berarti ini aslinya min. Ya. Jadi sin dari ini adalah ini sin ya. Sin dari ini adalah negatif, min ya. Nah, ini ganjil. Karena ganjil apa? Kos, Pak. Sin berubah jadi Kos. sin berubah jadi cos. Ya. Sin berubah jadi cos. Sudutnya berapa sini? Tambah, bikin tambah. Tambah min alfa jadi min alfa. Halo? Iya, Min cos alfa. Dianggap nih 90 derajat 3 kali 90 tambah min alfa. Jadi sudutnya min alfa. Nah, ini sama dengan negatif dari cos min alfa, cos alfa enggak? Halo? Kosinus min alfa itu di kuadran keempat itu. Min alfa itu di kuadran keempat, cos positif nanti. Kuadran keempat positif. Jadi sini tanda min ini di kuadran keempat. Kuadran keempat cos positif jadi cos alfa. Ya, berarti di sini min cos alfa. Ya, cos alfa. Ya, cos alfa sini. Ya, ini min cos alfa apa nih? Sudah paham? Halo. Ini guru nggak terang di SMA ya? Ini dasarnya harusnya di SMA diajarkan. Halo? Iya, Pak. Paham. Oke. Ya Pak ya. Diperhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat sini sudah tahu ya bahwa kosekan 90 derajat tambah itu kosekan sama sinus itu letak di kuadran yang positif 1 2. Karena kuadran kedua maka dia positif. Nah, karena ini 1 kali 91 itu ganjil, si kosekan berubah jadi sekan. Nah, begitu kotangan di kuadran kedua negatif. Mengapa? Karena yang positif 1 3. 1 3 nih yang silang nih. 1 3, kuadran kedua negatif, times min. Nah, karena sudut ini adalah 1 kali 90 tambah X, 1 itu ganjil, maka si kotangan berubah dari tangan. Sudah ngerti ya? Nah, sekarang kita masukkan lah nih. Jadi ini rumusnya sebenarnya ini kita ambil ini. Mengapa diambil sudut ini yang untuk mendapatkan jawabannya ya. 90 derajat tambah X ini ganti. Semua U ganti, coba lihat. Rumus majemuknya tadi kan integral kosekan U du adalah ln harga mutlak kosekan U dikurang kotangan utama C. Nah, sudutnya kosekan U du adalah ln kosekan U dikurang kotangan U. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Diferensialnya berapa sini? Ini 90 derajat nih konstan 0. X tunanya 1 enggak? 1 dx enggak nih? 1 kali dx atau dx saja kan? 1 kali dx ya enggak? Jadi ini kosekan 90 derajat tambah x dx. Nah, kosekan 90 derajat tambah x apa sini? Sekan x enggak? Diganti ya. Ini sudah ngerti ya, ini bisa geser nih, enggak bisa geser nih kalau enggak dihapus. Halo? Di end note ya. Ini end note, ini end note. Nah, ini geser. Nah, Anda lihat ini tadi sudut ini 90 end note. Nah, ini tadi turunannya ini 0, ini 0 ya. 0 plus X turunannya 1 kurung kali dx. Asalnya apa? 0 tambah 1, 1 kali dx, 1 dx. Dx ini asalnya kan? Dx. Nah, ini rumus tadi apa? Kosekan 90 derajat tambah X apa tadi? Sekan X enggak? Plus sekan X kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini turunannya dx, 1 dx ya, berubah jadi ini. Terus ini juga kosekan 90 derajat adalah sekan X min, kotangan tadi karena kuadran kedua negatif, jadi min tangan X enggak. Jadi yang ada di atas tadi bahwa kotangan 90 derajat tambah X adalah min tangan X. Nah, ini tetap integral sekan X dx ln sekan min kali min plus enggak? Min kali min plus tangan X. Inilah rumus tunggalnya.
Langsung tangan, tidak seperti yang kosekan tadi panjang-panjang jalannya. Halo? Kemudian menjemuknya X-nya ganti U. Integrasi sekan U DU sama dengan len. Agak mutlak sekan U tambah tangan U tambah C. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kemudian sekannya lebih gampang karena menggunakan kosekan U DU. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum Pak kayaknya. Hello. Ya, inilah rumusnya yang datangnya dari mana, asal usulnya. Jadi ini basicnya ya, analisis ini. Begitu kan nanti di teknik sipil ada hal-hal tertentu, nanti formulanya Anda bisa turun-turunkan menggunakan kalkulus. Oke ya. Ini sudah, ini di clear, enak. Mana enak? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Waktunya hampir habis ya. Oke. Sampai jelas ya sampai sini? Ada pertanyaan enggak dulu sampai sini? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Nggak ada. Ada, Nah. Pak, nggak ada. Vicon berikutnya, Anda kan udah tahu tadi saya kasih tahu tadi apa? Bentar. Share. Mana tadi? Apa ini? Kok hilang ya? Bukan. Bentar ya. Tadi saya ini. Share. Ini. Jangan lupa minggu ini apa nih? Tanggal berapa nih? Kok? Oh. Tanggal 8 ya? Tanggal 8 ini yang tidak kena blok. Tanggal 8 Desember jam 9.20 jam 11 ada combine lecture. Kebetulan saya yang ngajar. Jadi saya ngajarnya di ruang 304 di kampus Anggrek. Kodenya MA41 ya. Nah, ini parent nih, ini yang kelas utama. Kodenya ini kode Anda nih, MET 6014. Ini ada yang kelas lain. MET 6093 dummy sebagai kelas tambahan. Oke. Nah, ini nanti berikutnya ya. Tetapi Anda bisa ikut juga kalau mau ikut. Besok saya mengajar combine ini. Besok saya ngajar di mana nih? Yang kelas ganda matematik computer science ya. MET 6038 di ruang 323. Ini biasanya yang ngajar Pak Faisal biasanya. Tapi sekali ini saya yang ditugaskan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Belum, Mbak. Yang tadi yang saya terangkan dari tadi itu, Anda paham nggak? Oh ya, ini saya bisa isi logbooknya kok nggak bisa masuk ya? Kok nggak mau? Ulang lagi masuk ke my class. Karya. Nah, oh ini session lognya. Ada session lognya. Hari ini sudah betulnya infinite linknya. Tinggal copy aja lah. Masukkan. Insert.
Itu sudah ya. Session log has been submitted. Sudah. Session lognya beres. Ada yang mau ditanya lagi? Halo? Ingat tadi ada kata kimia sulit, nanti Anda bisa buka di mana? Saya tanya. Ini kayak saya tes lagi Anda. Halo. Ini Pak Ustadz ITB, Pak. ITB Pak, ITB. FMI Pak. ya MIPA ITB ya, Anda bisa di situ. Entah ini karena kita bisa bincang nih, saya stop dulu ini ya. Mana nih? Stop.